نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada subuh kali ini kita dapat kembali hadir di masjid melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid sampai nanti kita keluar daripadanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya pagi ini yang mengisi adalah Ustadz Haji Faisal Shadiq, namun dikarenakan beliau berhalangan kemudian meminta kepada kami untuk menggantikannya, maka pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas tentang sholat daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji alal Madhab Al-Imam Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin Al-Bagha. Ya. Jadi dikarenakan kita saat ini berada pada bulan Rajab, ya, bulan yang di dalamnya diturunkan perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dengan suatu peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj, maka kita mencoba sedikit mengulang kaji membahas tentang bulan Rajab ini dan juga peristiwa yang terjadi di dalamnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita awali dengan membahas bulan Rajab. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa kata Allah, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Ya. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12. Kemudian Allah katakan minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang dikatakan dengan bulan haram. Ya. Unsur daripada bulan haram itu apa? Yaitu bulan istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Tentu dikarenakan adanya keistimewaan yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, oleh sebab itu kata Allah, dzalikat dinul qayyim, itu adalah ketetapan agama yang lurus. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam 4 bulan itu. Jadi ada perintah khusus daripada Allah, ya, agar apa? Agar kita tidak menzolimi diri kita di saat kita berada pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Apa di antara 4 bulan haram tersebut? 3 bulan berdekatan Bapak dan Ibu, dan 1 bulan itu berdiri sendiri. Ya. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, kemudian bulan yang berdiri sendiri yaitu adalah bulan Rajab. Nah, maka bulan Rajab ini bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, ya, kurang lebih kita sudah berada di dalamnya selama 3 hari. Ya, nanti malam masuk ke malam keempat. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Oh, berarti nanti malam kita masuk kepada malam yang kelima. Nah, ini adalah bulan-bulan yang mulia Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam bulan yang mulia ini kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah jangan sampai menzolimi diri kita. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah agar menjauhi segala bentuk dosa yang dapat menjerumuskan kita kepada ketidakbaikan. Nah, Syekh Fakhruddin Ar-Razi beliau menjelaskan makna daripada haram, daripada bulan haram itu, kata beliau adalah annal ma'siyata fiha aktsaru iqabah wa ta'ata fiha aktsaru thawabah, yang artinya bahwasanya segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba di saat ia berada pada bulan haram, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ia balasan dosa yang besar. Dan begitu juga sebaliknya,
segala bentuk ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di saat ia berada pada bulan haram, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pula ya, balasan pahala yang besar. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya di bulan haram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Ya, apalagi ada yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan di saat kita menanam. Nanti kita berada di bulan Sya'ban, itu bulan di saat kita menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan di saat kita memanen. Nah, artinya apa? Bulan Rajab ini adalah merupakan salah satu bulan untuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, maka tidak kurang lebih lagi 2 bulan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, jadi bulan ini Bapak dan Ibu, ini kita istilahnya kalau kita menghidupkan mesin itu pemanasan ya. Bulan pemanasan, bulan kita berlatih untuk menghadapi nanti bulan Ramadan, bulan aksi kita, bulan yang dimana segala bentuk kebaikan, ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, maka besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar kita tidak kaget nantinya dengan aktivitas dan rutinitas ibadah yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita diberikan waktu untuk persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu ya, kita dianjurkan untuk tidak melakukan segala bentuk dosa ya. Agar apa? Agar kita terlatih, agar kita terbiasa, sehingga nanti ketika berada pada bulan Ramadan kita menjalankan rutinitas itu biasa-biasa saja, bahkan ya, bisa jauh lebih meningkat daripada segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada pada bulan Rajab dan Sya'ban nanti. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang berkaitan dengan bulan Rajab, bulan yang kita saat ini berada di dalamnya. Maka usi nafsi wa iyyakum, banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Rajab ini Bapak dan Ibu. Ya, di antaranya mungkin dengan melatih diri kita untuk berpuasa. Ya, paling tidak ada puasa Senin Kamis, ya, kemudian ada puasa Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan, di pertengahan bulan daripada bulan Hijriyah ya. Kemudian amalan yang lain yang dapat kita lakukan apa? Dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, baik dosa itu sengaja kita lakukan ataupun tidak. Di antara ucapan-ucapan istighfar itu yang paling baik, yang paling sempurna adalah Sayyidul Istighfar, sebagaimana apa yang pernah kita bahas ya dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang kita bahas kalau tidak salah dua pertemuan yang lalu, itu ada lafaz Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, itu Sayyidul Istighfar. Kalau tidak hafal bagaimana? Ya, silahkan dibaca istighfar yang kita hafal kepada itu. Tapi istimewanya yaitu Sayyidul Istighfar. Berapa kali kita mengamalkannya? Tidak ada patokan berapa kali kita harus mengamalkannya. Yang jelas kalau di dalam hadis itu Bapak dan Ibu, ada yang mengatakan Nabi itu dalam 1 hari 1 malam 70 kali beristighfar kepada Allah.
Kemudian di dalam riwayat hadis yang lain ada yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu ya seorang yang maksum, yang terjaga, ya, yang jelas terjamin sudah surganya. Beliau beristighfar dalam satu hari semalam itu sebanyak 100 kali. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100 kali. Nah, kalau daripada bilangan-bilangan jumlah ini tentu ya kita kalau bisa lebih daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam usul fikih itu Bapak dan Ibu ada kaidah mengatakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ya, barang siapa yang banyak mengerjakan maka banyak pula keistimewaan atau keutamaan yang ia akan peroleh. Jadi tidak terpatok dengan bilangan 70 ataupun 100 ya. Kalau mau 70 silakan, mau 100 juga tidak mengapa. Kalau mau lebih bagaimana? Jauh lebih baik. Nah, itu berkaitan dengan amalan kepada Ibu. Ya. Jadi kalau amalan itu banyak kita kerjakan, maka tentu akan menjadi jauh lebih baik daripada ya sebelumnya atau daripada tidak sama sekali kita lakukan. Pun kalau seandainya tidak bisa lebih banyak daripada 100 kali kita lakukan juga tidak mengapa. Berarti kita sudah mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apalagi amalan yang dapat kita lakukan di saat kita berada pada bulan Rajab? Selain daripada beristighfar kepada Allah, memperbanyak zikir. Ya. Memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara zikir yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu. Ya, mulai sekarang kita latih diri kita untuk membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Nanti ketika berada pada bulan Ramadan, nah, itu akan kita temukan semangat dan motivasi dalam diri kita untuk selalu senantiasa membersamai Al-Quran. Ya, jadi mulai dari sekarang Bapak dan Ibu, biar tidak kaget. Ini mohon maaf, usi nafsi wa iyyakum, ada di antara kita, ya di antara jamaah ataupun di antara orang-orang di luar sana, ya mohon maaf, di saat berada pada bulan selain daripada bulan Ramadan, semangatnya membaca Al-Quran, wallahu a'lam. Bahkan bisa jadi membaca Al-Quran itu membuka Al-Quran baru 1 kali dalam 1 minggu, ya khususnya di malam Jumat. Nah ini Bapak dan Ibu. Ya, tetapi nanti ketika berada pada bulan Ramadan kita lihat, ya, biasanya di awal Ramadan masjid itu penuh. Dan setiap selesai sholat subuh kita lihat nanti Bapak dan Ibu berapa banyak jamaah yang mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, karena apa? Di saat itu semangat kita untuk beribadah itu tumbuh. Nah, padahal apa? Ya, itu adalah nanti bulan di saat kita memanen. Artinya memanen apa? Ya sudah tinggal menjalankan rutinitas yang sudah kita lakukan. Jadi biar apa? Biar kita tidak kaget. Karena sesuatu itu Bapak dan Ibu, suatu amalan itu bisa membuat diri kita kaget apabila kita tidak pernah melakukannya. Tiba-tiba kita melakukan dan tiba-tiba langsung digas. Nah, kalau istilah anak zaman sekarang kan zaman Gen Z itu Bapak dan Ibu gaspol. Ya. Orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan tiba-tiba melakukan, semuanya dilakukan. Akhirnya terasa capek, merasa capek. Nah, na'udzubillahi min dzalik, semangatnya dalam beribadah hanya ada pada bulan Ramadan. Berlalu bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, mulai kembali kendor. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tentu yang kita inginkan itu adalah istiqomah. Istiqomah. Karena apa kata Rasul? Khairul amali ay ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan atau pekerjaan yang paling disukai oleh Allah itu adalah pekerjaan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang mana ia mampu istiqomah dalam mengerjakannya. Wa in qalla, walaupun sedikit pekerjaan atau amalannya. Nah ini yang perlu menjadi bahan renungan kita bersama Bapak dan Ibu. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya, kita ingatkan kepada anak-anak kita, ya, kita ingatkan kepada anak-anak kita mulai belajar untuk beribadah kepada Allah di bulan Rajab ini. Biar apa? Tidak kaget nantinya di bulan Ramadan
Bahkan yang kita harapkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan nanti itu dapat kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya sampai kita bertemu kembali dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan di tahun berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian zikir bagaimana lagi? Atau bentuk zikir apa lagi yang dapat kita lakukan selain daripada membaca Al-Quran? Karena sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu. Ya, bisa kita lakukan dengan berzikir, dengan ucapan lafaz-lafaz zikir yang juga sudah sebagian kita bahas ya, dan dalam pembahasan kita hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kiranya sedikit ya, berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, saat ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji alal Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Rajab dikenal juga dengan bulan sholat. Kenapa ia dikenal dengan bulan sholat? Karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kalau kita runtut tarikhnya Bapak dan Ibu, sejarahnya, yang pertama kali ketika Allah memerintahkan kepada Rasul itu sholat bukan 5 kali ya. Ini mungkin kita dengar sudah daripada beberapa mubalik di saat peringatan Isra dan Mi'raj di beberapa masjid di 4 malam ini. Ya, ada yang mengatakan ya, mubalik itu sejarahnya di awal pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul itu sholat adalah 50 kali dalam sehari semalam. Namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, ya, kemudian bertemu dengan Nabiullah Musa kalau tidak salah, itu ditanya apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan 50 kali sholat dalam satu hari semalam. Apa kata Nabiullah Musa? Umatmu tidak akan sanggup. Ya, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Rasul memberanikan diri kemudian meminta keringanan kepada Allah yang dari tadinya 50 kali ya, dalam sehari semalam, singkat cerita akhirnya menjadi 5 kali. Nah, apa kata Allah ketika itu? Khamsun fi ada wa khamsuna fil jaza. 5 kali dalam pelaksanaan, akan tetapi 50 kali dalam balasan. Jadi kalau misalnya seperti itu Bapak dan Ibu, dapat kita hitung dalam matematika kita, 1 kali sholat yang kita kerjakan maka 10 pahalanya. Berarti kalau 5 kali dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat, maka sama dengan 50 kali kita mengerjakan ibadah sholat. Nah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, sejarah sholat di awal ya kita pembahasan kita tentang sejarah sholat. Di dalam sejarah sholat, sebelum adanya perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, ini dalam kitab ini dikatakan, kana Rasulullah kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain kulla shabah wa yusalli rak'atain kulla masa. Ya. Waqila huma al-maqsudatani biqaulillahi ta'ala khitaban li nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, surah Al-Mu'min al-ayah 55. Jadi sejarah sholat, sebelum adanya perintah untuk mengerjakan 5 kali sholat dalam sehari semalam, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Nah, jadi ada sudah sebelum adanya perintah 5 sholat ini Bapak dan Ibu, Rasulullah itu sudah mengerjakan sholat.
Tetapi sholat yang dikerjakan oleh Rasul hanya di dua waktu, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Hal ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya. Kemudian wasabbih, artinya sucikanlah Allah dengan segala pujian, ya, bil asyi wal ibkar, baik di waktu sore hari ataupun di waktu pagi hari. Jadi sejarah sholat itu seperti itu, sudah ada, ya. Kemudian dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, barulah diperintahkan kita untuk melakukan 5 waktu sholat, ya. As-shalawatul maktubah wahiyya shalawatul mafruḍah ala kulli muslimin mukallaf wahiyya as-subh wa zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Syuri'at hadhihi shalawat lailata usra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis thumma araja bihi ila samawat faqad faradallahu ala nabiyhi wa sa'iril muslimin 50 shalah fil yaum wal lailah thumma khaffafaha Allahu azza wa jalla ila 5 shalawat fahiya 5 fil ada wal fi'l wa 50 fil ajr. Jadi kemudian bagaimana sholat itu bisa berubah menjadi 5 waktu dalam sehari semalam? Nah, itu berdasarkan peristiwa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana di saat itu, sebagaimana apa yang kami katakan di awal, ya, pertama kali Allah memerintahkan 50 kali dalam sehari semalam, kemudian Allah berikan keringanan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Akan tetapi walaupun 5 kali dalam sehari semalam, tapi tetap 50 kali dalam pahalanya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang apa yang dimaksud dengan sholat? Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, zaman sekarang ini banyak sekali, ya, pendapat atau aliran-aliran. Ada yang mengatakan sholat itu tidak mesti dilakukan sebagaimana apa yang kita lakukan saat tadi ketika subuh. Ada yang mengatakan cukup dengan duduk saja saya sudah sholat. Ada yang mengatakan karena sholat itu maknanya adzikr, ya, sholat itu artinya doa ataupun zikir, maka cukup dengan tasbih saja saya sudah sholat. Nah, ini ada aliran pemahaman seperti itu Bapak dan Ibu. Ini yang perlu kita pahami bersama, ya, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sholat itu kata ulama, ya, fil istilah al-fuqaha, sholat itu adalah fatutlaku kalimatis sholah ala aqwal wa af'al makhsusah tuftahu bit takbir wa tuhtam bit taslim. Jadi sholat itu adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan makhsusah yang khusus, ya, yang diucapkan dan dilakukan oleh seseorang, yang mana tuftah bit takbir, diawali dengan takbir, kemudian wa tuhtam bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini sholat Bapak dan Ibu. Jadi sholat itu orang bisa dikatakan ia sholat apabila ada pekerjaan, kemudian ucapan-ucapan khusus yang dia ucapkan, tetapi pekerjaan itu dilakukan diawali dengan takbir, takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan apa? Bitaslim, diakhiri dengan salam, mengucapkan salam. Nah, itulah yang dimaksud dengan sholat. Nah, ini mohon maaf, ya, usin nafsi wa iyyakum, mungkin di luar sana Bapak dan Ibu bahkan pernah ditemukan, ya, di Tembilahan itu ada orang yang cukup duduk zikir saja sudah dikatakan sudah sholat, sudah. Nah, ada aliran seperti itu, ada pemahaman seperti itu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita waspada, ya Bapak dan Ibu. Karena sholat itu kita kembalikan kepada definisi sholat dalam secara fikih, maka ia harus diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam.
Kemudian akwal wa af'al, perbuatan dan ucapan-ucapan yang dilakukan dalam sholat itu adalah perbuatan dan ucapan-ucapan khusus. Ya, maka ada tuntunannya. Ya, ketika sholat itu Bapak dan Ibu, ketika sholat sunnahnya diawali dengan setelah takbiratul ihram diawali dengan doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian sunnahnya lagi kita membaca ayat-ayat pendek atau surah-surah daripada Al-Quran. Kemudian setelah itu ada perbuatan lagi, apa itu? Ruku. Nah, ini namanya af'al. Ya, diikuti dan dibarengi dengan akwal khusus, ucapan-ucapan khusus. Ya, ruku ada bacaannya, kemudian i'tidal ada bacaannya, sujud ada bacaannya, duduk antara dua sujud ada bacaannya, begitu seterusnya. Nah, tapi tadi rumusnya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, itulah yang dimaksud dengan sholat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat? Ya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat? Ya, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, apa kata Rasul? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi sholatuh, fa in soluhat soluha amaluh, wa in fasadat fasada amaluh, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasul, perkara yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah ketika kita berada di akhirat itu adalah sholat kita. Kalau seandainya sholat kita baik, maka insya Allah ya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Fa in saluha, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Akan tetapi fa'in fasadat, apabila sholat kita rusak, ya, faqad khaba wa khasar, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau kita ini sholat kita baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Karena sejatinya ya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Bapak dan Ibu, orang yang sholat itu tentu ya sholatnya yang baik. Apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga atau melarang pelakunya daripada perbuatan keji dan perbuatan yang ingkar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada kisahnya, ada orang sholat tetapi masih bermaksiat kepada Allah, nah, itu perlu dipertanyakan bagaimana sholatnya. Bisa jadi sholatnya belum baik, ya. Bisa jadi, ya, kenapa sholatnya belum baik lah? Ternyata toharohnya belum baik, atau toharohnya belum sempurna. Akhirnya sholatnya tidak menjadi baik. Akhirnya apa? Sholat yang ia kerjakan tidak mampu menjaga dia daripada perbuatan yang mungkar. Nah, ini kan biasanya ada pertanyaan tuh dari jamaah itu. Ini orang sering sholat Ustaz, tetapi kenapa dia masih saja melakukan maksiat? Nah, ya itu jawabannya Bapak dan Ibu. Bisa jadi sholatnya itu belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Nah, bisa jadi mungkin dari toharohnya, ataupun mohon maaf bisa jadi ya daripada apa yang ia pakai, apa yang ia gunakan, apa yang ia makan, masih ada hal-hal yang tidak baik. Nah, akhirnya apa? Berimbas kepada ya, ibadah sholatnya dan berimbas kepada kesehariannya. Sejatinya kalau orang itu baik, ya, semua yang ada pada dirinya baik, kemudian ia mengerjakan sholat, maka insya Allah dirinya pun akan terjaga. Karena sholat itu juga menjadi benteng baginya untuk tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i karangan Syekh Mustafa Syekh Al-Khin Al-Baghawi ini, di sini dijelaskan ada 4 keutamaan atau ada 4 hikmah daripada sholat. Ya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat? Itu ada 4 hikmahnya di dalam kitab ini. Dikatakan yang pertama, awalan ayyatanabbahal insan ila hiwayatihi al-haqiqiyah wa hiya annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wa jal thumma ayyuzilla mutadakkiran laha bihaitsu kullama ansathu masyaghilat dunya wa alaqatihi bil akhirin hadhil haqiqah ja'atis shalah fadakarathu min jadid bi annahu 'abdun mamluk lillahi azza wa jal. Ya, hikmah yang pertama kenapa kita diperintahkan oleh sholat, biar manusia itu selalu ingat akan tujuan utama daripada penciptaannya. Nah ini Bapak dan Ibu, karena apa? Karena kita ini bisa saja lupa dengan tujuan utama diciptakannya diri kita. Disebabkan karena apa? Masyaghilid dunya wa alaqatihi bil akhirin. Disebabkan karena kesibukan-kesibukan kita dengan dunia dan kesibukan-kesibukan kita dengan yang lainnya, sehingga apa, kita bisa saja lupa dengan tujuan awal, tujuan utama daripada penciptaan kita. Padahal di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala tegaskan, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah ini tujuan kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau ditanya kita itu hidup buat apa, jawabannya adalah buat beribadah ya. Karena kita ini ada karena Allah ya, pun nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi hidup kita ini Bapak dan Ibu, usinafsi wa iyyakum, ya saya juga menasihati diri saya pribadi, hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain-lainnya. Pun kalau seandainya kita sibuk bekerja kita pun juga adalah hanya untuk Allah. Ya, kita menikah kita pun juga adalah karena Allah. Jadi jangan sampai ada tujuan yang lain. Oh, aku bekerja ini untuk memperkaya diriku, biar hidupku nyaman, biar keturunanku nyaman. Nah itu bisa saja kita sudah melenceng daripada tujuan utama kenapa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya sholat, kita pun akan ingat, oh sesibuk apapun aku mengejar dunia, tetap aku adalah seorang hamba yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tsaniyan ayyastakirra fi nafsil insan annahu la yujad mu'inun wa mun'imun haqiqiyyun illa Allah azza wa jalla. Wa in kana yara fid dunya wasa'id wa asbaban katsirah yabdu fi zahir annaha hiya allati tu'inu wa tun'im, walakin al haqiqah anna Allah sakhkharaha jami'an lil insan. Fakullama ghafala insan wastarsala ma'al wasa'id ad-dunyawiyah az-zahirah ja'at as-salah tudzakiruhu bi anna al-musabbab huwa Allah fa huwa wahdah al-mu'in wal mun'im wad dar wan nafi wal muhyi wal mumit. Yang kedua apa? Untuk menumbuhkan di dalam diri seseorang bahwasanya annahu la yujad, tidak ada satu apapun, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan nikmat, yang dapat memberikan pertolongan hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi dengan adanya sholat itu biar kita ingat, oh bahwasanya yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Ya, walaupun ya, dalam zohirnya yang kita lihat mungkin yang memberikan nikmat itu atau nikmat itu datangnya daripada saudara kita, tetapi ingatlah Bapak dan Ibu bahwasanya ya, yang menggerakkan hati seseorang untuk memberikan nikmat kepada kita itu siapa? Adalah Allah. Nah, ya, yang menggerakkan hati seseorang itu untuk memberikan sesuatu kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita itu adalah Allah. Maka dengan adanya sholat kita ingat bahwasanya yang menjadi penolong ya, yang memberikan nikmat dan sebagainya, yang mengatur segala isi ya yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalisan ayat takhidal insan min hasa'at taubah.
yatubu fiha amma yakunu qad iktarafahu minal athar. Ya. Dengan adanya sholat, maka seseorang ya mengambil waktu untuk bertaubat kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sholat 5 waktu itu adalah penggugur dosa kita. Sholat 5 waktu itu adalah penggugur dosa kita daripada satu harian. Ya, ketika kita berdosa di siang hari misalnya, ya dari pagi, dari subuh, berdosa di malam hari, maka ada waktu sholat subuh, gugur dosa-dosa di malam hari. Berdosa di siang hari dari pagi, dari setelah jam 5 subuh sampai jam 12 ada waktu zuhur, maka di saat itu pula lah dosa-dosa kita gugur. Berdosa kita dari sholat zuhur menjelang asar sampai asar, dengan ada waktunya sholat asar, maka gugurlah dosa-dosa kita. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, rabi'an antakuna ghidaan mustamirran li aqidatil iman billahi ta'ala fi qalbi. Sholat itu menjadi seperti ya suplemen makanan dalam akidah kita, dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Jadi dengan adanya sholat, maka akidah kita pun akan menjadi kuat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan ya dengan datangnya bulan Rajab ini, ya kita semua dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran daripadanya, ya sehingga apa? Kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita itu dapat jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Ya, kualitas dan kuantitas. Ya, kualitasnya menjadi baik, kemudian jumlahnya pun atau kuantitas ibadah sholat kita pun jauh meningkat daripada sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita ingat bersama bahwasanya sejatinya yang membutuhkan sholat itu adalah kita umat manusia, bukan Allah. Allah itu mau kita sholat ataupun tidak sholat, ia tetap Allah. Ya. Tetapi yang membutuhkan sholat itu adalah kita sebagai hambanya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa man kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam wa umran tawila wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Bi fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.